Nah, cara memilih bibit yang benar, nah ini yang sebenarnya berbunga, ini akan jadi buah nanti. Iya. Dalam satu tiang itu, yang bagus itu 2 pohon saja. Jadi pertanyaannya nanti, kenapa harus muncul dari sini tadi? Iya. Tidak full tertanam, kenapa? Tidak full tertanam, karena dia Assalamualaikum pemirsa, ya, kali ini kita berbincang-bincang dengan seorang petani yang mengembangkan budidaya buah naga. Iya. Naga. Nah, kali ini kita akan mengupas bagaimana cara menanam dan mengembangkan pohon naga ini, karena merupakan satu komoditi yang besar untuk saat ini dan hasilnya banyak disukai orang. Nah, kita kerahkan dulu pada. Terima kasih. Jadi sebenarnya pohon naga ini sudah tidak asing lagi, yang telah dikembangkan di daerah-daerah maju ya, termasuk Jawa mungkin yang paling booming di sana. Kebetulan pemanfaatan kayak pekarangan kita di Kabupaten Pasangkayu ini kita coba terapkan. Sejauh mana kecocokan tanaman naga ternyata cocok gitu. Terus Pak, kalau pemilihan bibit ini pertama kalinya di mana ambilnya? Jadi kalau sumber bibit awalnya kan saya datangkan dari Jawa. Dari Jawa ini? Iya, itu berdasarkan dikatakan bibit unggulan. Tapi sebenarnya kalau kita ambil yang sudah ada tanaman di sini itu, yang penting pengambilan bibit itu yang sudah usai berbuah kita ambil. Itu namanya bibit unggulan juga sebenarnya. Umur berapa tahun yang bagus? Dia tidak membatasi Pak, yang penting dia sudah berbuah. Nah, kita ambil yang bekasnya berbuah itu, itulah kita untuk bibit. Pemilihan tanahnya Pak ini? Artinya jenis-jenis tanah apa yang cocok dengan pohon naga ini? Kalau untuk tanah, untuk di seputaran kayu daerah kita ini tidak ada yang tidak cocok. Semua cocok? Semua cocok. Atur jarak antara tanam dengan tanaman yang lainnya, kalau yang tepat kalau untuk daerah Pasangkayu ini bagaimana Pak? Kurang? Maksimalnya itu 3x4, itu yang paling maksimal, yang paling bagus 3x4 ukurannya. ya? Iya, 3x4. Berarti harus dibuat jam beding ini Pak atau tanpa beding? Tergantung, karena sisa situasi kondisi. Sebenarnya hanya kesiapan tiang dulu. Ketika tiang itu sudah hidup besar dia, kita walaupun langsung pangkas dari bibit tadi, kita pangkas, kita langsung tanam bisa. Jenis-jenis tiang kayu apa yang cocok untuk tiang? Yang cocok tidak kalah tetap kayu kapuk atau kayu randu dibilang ya. Kayu kapuk. Kenapa bisa lebih bagus? Kan ada namanya gamal, kayu santan itu. Iya, karena karena cocok, dia termasuk daya tahan perakaran di tanah gambut, karena di sini tanah gambut dia cocok begitu. Kalau yang lain tumbang semua karena mungkin perakarannya dia terhimpit. Ya, karena kita di Padang ini strukturnya gambut ya, gambut, bukan tanah mineral ya. Betul. Kalau pemupukan tetap condong ke pupuk kandang. Bisa juga disebut pupuk kompos ya, atau pupuk organik. Itu pupuk dasar namanya itu. Adapun pupuk kimia tetap saya pakai, cuman ada normanya, ada batasannya, ada batasan. Jadi kita pakai ukuran itu. Jadi memang rutinitas pemakaian pupuk itu saya lakukan setiap per 10 hari 1 kali. Itu dalam perlakuan pemupukan di pohon naga ya. Per 10 hari. Per 10 hari. Jadi terus kalau ambil pupuknya, pupuk kandangnya dari mana ya? Alhamdulillah, selama ini saya sudah lakukan peternakan mulai 2010. Jadi pemanfaatan Pisces, pemanfaatan pupuk kandang itu memang siap. Jadi memang saya beternak. Nah, itulah gunanya supaya siklus dalam artian terintegrasi. Ini maksud tujuan saya di situ ke depannya. Dari penanaman pertama Pak sampai berbunga itu berapa waktunya? Ya, kalau mulai penanaman dari mulai sampai berbuah itu
tergantung perlakuan. Ketika memang pemupukan bagus, pemeliharaan bagus, itu nggak lama Pak. Hanya 8 bulan ya, sudah mulai berbunga, mulai belajar dia. Sudah mulai belajar berbuah, 8 bulan. Cara memilih bibit yang mana Pak? Ya, cara memilih bibit yang benar. Nah, ini yang sebenarnya berbunga, ini akan jadi buah nanti. Iya. Inilah buah. Jadi buah ini ketika sudah masak kita petik. Nah, inilah ada contoh. Ini yang bekas berbuah. Iya. Nah, ini bekas berbuah. Inilah yang kita potong. Ini yang kita potong. Potong di sebelah. Ya, ini yang kita potong. Oh ya, pas ujungannya. Tidak boleh dipegang. Ya, Ya. boleh. Harus. Oh iya. Nah, jadi ini anggaplah contoh. Dia berbunga, berbuah. Setelah dia panen, nah inilah kita potong. Nah, inilah hasilnya. Nah, inilah yang bibit-bibit unggulan yang kita tanam, kita kembangkan di kebun kita nanti. Kalau kita mau akan Ini harus langsung Pak atau menunggu beberapa hari setelah dipotong? bisa langsung. Bisa langsung. Bisa. Dan kalau misalnya ada yang meminta bibit ke kampung lain, Ya. berapa hari bisa setelah terpotong baru ditancap? Oh, ini tahan, yang penting biar setengah bulan dia mampu. Masih Ketahanan bisa. yang penting dia jangan sampai dipanaskan. Dia harus tempat yang lembab. Harus diteruncingkan dulu ya caranya untuk menanam. Boleh. Kita buat nanti seperti ini. Kita cari 3 lah. Jadi ada dalam satu tiang itu yang bagus itu 2 pohon saja dalam satu tiang. 2. Kenapa harus dikupas seperti ini? Ini ada, ini dikupas seperti ini. Ketika nanti ditancapkan di tanah, dia sisakan barang 2 cm karena menjaga kelembapan supaya dia tidak busuk nanti. Oh iya. Itu perlu kita masuk ke lapangan penanaman. Boleh. Ya, Boleh. kita Oke. praktekkan. Hah? Ya, memilih. Oh, jadi berarti harus tiang dulu. Ya, yang dulu kita tanam. Begini caranya menanam. Jadi ada 2 metode. Bisa juga kita bedeng, bisa juga langsung kita tanam. Jadi sisa kesiapan tiang dulu. Jadi sebelum kita tanam naga jangan sampai itu yang menjadi kendala, yang hasilnya tidak maksimal. Tiangnya belum ditanam naga, akhirnya apa? Dia nanti roboh. Banyak contoh-contoh yang sudah terjadi. Tapi ketika tiangnya sudah terbentuk, sudah tertanam, hidup, maka kita tanam juga naga. Ya. Nah, kita sudah mulai lakukan penanaman. Jadi pertanyaannya nanti, kenapa harus muncul dari sini tadi? Iya. Tidak full tertanam, kenapa? Tidak full tertanam karena dia ini naga ini, pohon naga ini dia berakar serabut dia. Oh, nanti akan keluar Dia nanti akan muncul dari atas dia nanti perakarannya. kabar. Oh, begitu. Jadi tidak cuma hanya batang tengahnya aja yang tertancap hanya 2 cm. Iya, 2 Jadi cm. nanti biarkan dia tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri nanti dia akan merambat ke bawah dia. Akan menjalar dia perakaran serabut. Ini hanya menjaga, kita kupas ini menjaga kelembapan. Jangan sampai nanti ini ya yang berbentuk Iya, ini, iya, kulit ini, Iya. dia akan busuk. Kita hindari. Kalau dia ditanam- rapat, kalau rapat dia nanti akan busuk ini nanti. Berjangkit dia naik ke atas dia kan. Iya, betul. Nah, jadi ini supaya membatasi kelembapan ini supaya terjaga dan dia nggak busuk. Oh iya. Seperti inilah. Berapa hari ini baru muncul akar serabutnya? Dia sekitar 1 bulan lah sudah mulai muncul. 1 bulan sudah bisa muncul. Oh, tidak mengering itu tidak mati ya? Enggak mati. Oke. Ini contoh yang setengah bulan Ya, setengah bulan ya. Ini sudah pembentukan dia. Nah ini. Oh iya, tidak Ini tertancap. muncul dia. Jadi nggak ada dia busuk, kena bakteri apa semua. Kelembapan, dia angka kelembapan tinggi menyebabkan dia busuk kan? Iya. Cuman belum musim kasihan ya. Kemarin sudah dipetik. Inilah tanda-tanda yang buah mau masa ini kan sudah ada merah dia kan. Sudah siap untuk dipetik itu. Ya sekitar mungkin ya 2-3 hari lagi nih sudah siap petik. Karena kemarin banjir.
banjir inilah ya, sehingga kuning dia muncul. Kurang. Kalau kelebihan air jadinya begitu Iya, kuning. karena perakaran rusak dia kan, Rusak, iya. rusak perakaran. Ini rata semua ini. Ini rumput-rumput ini, jadi nanti kita kasih bersih, jadi diberikan sama ternak. Jadi nggak ada yang terbuang ini, yang seperti ini nggak ada yang terbuang. Oh, jadi makanan ternak lagi. Iya, jadi siklus nanti terintegrasi seperti ini. Jadi Termasuk randu yang ini. iya, randu ini semua. Jadi bahan Ya, ternak ini kambing. kita kasih kambing, kita kasih sapi. Ini nggak ada yang terbuang. Kita ambil dari sini aja, Pak. Oh, potongnya. Ada dua, biasa Aris pakai, gunting juga pakai, toh? Ya. Sudah. Kalau pemasarannya hasil dari buah naga ini ke mana saja, Pak? Ke pasar. Alhamdulillah kalau semua penjual-penjual sayur itu pada kemari semua. Jadi sisa buahnya yang kurang ini, Pak. Karena musim hujan itu. Bukan soal musim hujan, memang kita masih belum terpenuhi untuk kebutuhan buah di Pasangkayu. Ya, coba Bapak perhatikan belah. Siap saji. Cuma ini yang agak kecilnya ya. Iya. Sip. Segarnya. Panas-panas begini kan, coba. Ya.